Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amama ini sudah siar rumah ini. Demikian kita kelam niwan acara kebernigayu. Kelam ni studio ni kita cuba cerita-cerita arah hal sebenarnya wan murid terkadang kita lupakan atau terlupakan. Kelam ni kita bercerita tentang doa untuk seniman. Ini kita cuba kita cari-cari, kita hitung-hitung sebenarnya dari wan dunia ini jemaah berjasa. Kadang-kadang kita lupa saya basi berjasa iwani murid ni baik we jasa ikin jemaah secara umum ataupun kin individu-individu. Umpamai lagu kita kadang arah jemaah si memang khusus berjasa ku kita, tetapi we terlupakan iwani murid tu sehingga kita lupa mendoane. Kenapa judul si kita tos kelam ni adalah doa untuk seniman. Narasumber sing agih ku studio ini Saudara Rahmat Sanjaya. Rahmat. Jaya ni hampir gering ATP na jalan kutip ini karena ngemokot gerekin narasumber tu, tapi alhamdulillah ada hal-hal si menurut Jaya ni si terlupakan gak? Ya. Penting sebenarnya si kita ceritain kelam ni mungkin ini untuk seniman-seniman yang ada di Aceh juga yang kebetulan menonton Aceh TV pada malam yang berbahagia ini. Kami meminta respon, pertanyaan dan seterusnya berhubungan dengan bagaimana upaya kita tidak melupakan jasa seseorang dalam kaitannya walaupun kita tidak membayarnya secara materi, tetapi doa itu terkadang lebih ampuh daripada apa yang kita miliki. Ini jaga mungkin cerita-cerita melo kita hana tentang sasi melo kita cerita ini kebetulan betul-betul melo misalnya hana keti ini kita ceritakan tentu saja arah si hal yang si lebih hariwe. Sehingga kita kini jema dali mundo ane ika gere betih jema we ke gere kita kini pe mundo ane gah juga jaya. Jadi begini Bang, jadi apapun yang kita buat hari ini adalah bagian dari sesuatu yang memang timbal balik dari apa yang mereka lakukan selama ini. Tercatat beberapa seniman yang sudah kita pantau beberapa belakangan ini itu sudah ada sekitar hampir 100 lah 100 yang sudah wafat. Itu dari mulai Takengon, kemudian Luxmawi, Aceh Utara, Langsa, Melabuh, Banda Aceh, kemudian hampir semua Aceh yang sudah kita pantau, dan untuk itu kita coba membuat acara untuk mendoakan mereka. Nah kebetulan acara ini sebenarnya berjudul itu ada 3 tokoh seniman yang memang kuat dalam beberapa karakter, yaitu Mas Kirby, Hasim KS, dan Nurgani Asyik. Ya, kenapa kita bikin ikon ini untuk kita jadikan bagian dari acara itu adalah supaya kawan-kawan memahami berapa besar dan berapa kuatnya mereka dalam dunia kesenian. Maka karyanya semua mereka ini kita apresiasi sesuai dengan karakter dan karya-karya itu sendiri. Misalnya gini, di Mas Kirby itu dia seorang sutradara teater di Aceh, dia juga budayawan, dia juga seorang sastrawan, dia juga seorang budayawan yang secara ukuran apapun dia memiliki karakter hampir keseluruhan kesenian. Dia memahami juga kultur dan konsep berkesenian di Aceh waktu itu. Nah kami anak-anaknya ini dididik oleh dia gitu dalam kategori apapun, mulai dari teater, sastra, musik, sampai kepada tarian-tarian dan lain-lain. Nah karakter ini yang kita munculkan awalnya. Kemudian kita juga belajar pada guru yang lain seperti Pak Hasim KS. Pak Hasim KS ini juga masuk di satu media cetak Aceh waktu itu. Dia penjaga gawang budaya, dan melalui gawang budaya ini dia ciptakan banyak penyair yang hari ini hebat. Kalau dulunya kalau belum masuk di ruang budaya itu belum sah. Dan dia hebat sekali untuk melihat satu bakat si penyair, penulis ataupun cerpenis ini hebat atau tidak. Kalau tidak hebat, pasti karyanya ke tong sampah. Ini ukuran. Jadi dia memiliki karakter mendidik melalui media.
Nah, yang satu lagi Pak Nurgani Hasik ini, dia mendidik melalui kampus. Karena dia kebetulan seorang dosen, anak-anak yang waktu itu dia bikin satu kelompok yang namanya Gema Sastrin ya. Gema Sastrin ini masuk di FKIP waktu itu, dalam kondisi apapun, itu semua anggotanya mahasiswa. Nah, 3 karakter ini dari Mas Kirby, Hasim KS, dan Nurgani, kita angkat karyanya melalui acara Doa untuk Seniman ini. Dan di dalam acara itu juga kita akan mendoakan hampir 100 ya, seniman Aceh yang memang sudah kita data. Itu ininya, idenya. Bah, untuk ini aja ya, arti ke hana di lagu si cerang kamna 100 na. 100 seniman, malah ke perasaan itu kita data ke lebih. 100 seniman. Kemudian ketika dipilih ini menjadi 3. Si kira-kira kita fokusan lah menjadi pilihan bersama ya, pilihan urum-urum kusi tulu nih. Kira-kira kira-kira si simulator belakangnya kati sampai tulu. Padahal kedelian dari 100 nguk menjadi tulu. Juga ya. Ya. Jadi kita memilih 3 ini berdasarkan karakter dalam dunia sastra itu sendiri. Satu, Mas Kirby misalnya, Mas Kirby ini hampir menyeluruh dia secara umum kemampuannya hampir menyeluruh. Dia tidak masuk pada kategori apakah di media atau di pelatihan, hampir semua dia masuk. Ini salah satu yang kita masukkan karena itu juga menjadi kunci di Aceh. Dulunya Mas Kirby ini menjadi kunci, budayawan yang menjadi kunci. Kemudian dulu sampai sekarang kita terkait dengan media, Bang. Apapun karya seniman itu kalau belum masuk media belum sah. Itu karena sarana media. Sarana media. Kena hangu isi kena kita cuma. Ya. Jadi betul, Bang. Jadi kondisi sekarang ini kita ambil alih konsepnya kepada Pak Hasim misalnya. Jadi Pak Hasim ini menjadi ikon media, seniman media yang juga tidak hanya membuat karya, tetapi juga mendidik orang-orang lewat sarana media. Hari ini kan banyak sekali media yang vulgar, jadi tidak terdidik begitu. Apa saja bisa masuk. Nah, kalau kita tarik ke belakang, sangat santun media. Media ini punya kategori dan kebetulan saya juga seorang jurnalis, tahu betul bagaimana persis kode etik jurnalis. Tapi kebanyakan sekarang media sudah sangat-sangat bebas dan sangat-sangat radikal. Sudah sangat out-outan. Atau boleh jadi karena memang saya ini pertama media yang makin beli. Kemudian mungkin berita si tampili. Berita si muncul ke di luar gara-gara imbang orang beli di media. Boleh jadi mungkin kena nguk yang mau jadi berita agak. Bami ada yang karakter nih pakai tulu nih kira-kira singgung ku uat dari secara angkone yang pertama ke karakter nih pakai ini pertama perasaanku murid. Arti arah generasi si memang ilatih kemudian melanjutkan cita-cita. Kemudian yang kedua pakai ini media agak. Betul. Arti secara perasaanku penting ketika apapun si mari kita carakan si penting bisa nggak kita lihat karyanya di media. Ike zamannya boleh jadi tumpukan buku yang masih tulis saya secara pribadi kemudian tumpukannya gitu kan. Betul. Seni tetapi alhamdulillah zaman teknologi seni mungkin hebat nih jemang kita urum media kan. Bahmi di antara lain lagu si 100 sana kemudian menjadi tulu ini si 100 nina itu loh, arah ke tahapan-tahapan kira-kira si lakukan oleh kam ketika ini umpamanya malam Senin malam Senin arah doa untuk seniman. Jadi karena tahapan-tahapan awal untuk seluruh kabupaten harus dilakukan sehingga lagu ini kesitri kita begini maksud ke apakah salah saat kita Bentulu ini selain boleh jadi mengkritik sana juga. Jadi begini, maksud kita adalah ini menjadikan ikon saja. Jadi otomatis kita akan menggilir. Hari ini dunia sastra. Besok dunia tari. Besoknya lagi dunia teater. Besoknya lagi apa gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang kita ambil tarik, mengakomodir semua input dari teman-teman bahwa
Kali ini kita main sastra dulu. Ya. Siapa tokoh sastra yang sangat fundamental yang bisa kita angkat menjadi ikon? Ini yang kita angkat. Dan semua kawan-kawan seniman itu tahu mereka. Ya. Satu wilayah umum, dua wilayah media, satu lagi wilayah kampus. Nah ini yang memang kita jadikan ikon. Semua terkait, Betul. sangat terkait. Intinya ini pendidikan. Jadi makanya kenapa kita melupakan seniman, padahal itu semua guru. Ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah lupa dengan gurunya, padahal guru ini harus didoakan. Gitu. Paling kurang ke bahasa kita ini ya mengenang jasa dengan doa kebetulan mungkin dari sisi lain umpamai ya memang bagi orang yang meninggal kebetulan bari masing mulu perasaanku anak karyai sehingga kita syukuri menjadi bahagian lagu ko misalnya lagu kamena arti ke murid ni pakai ni murid ni pakai ni saya ni kira-kira ngu tampil ngu berkarya ke gara-gara ngu kita napikan keberadaan ni pakai ya sebelum tampil ya ini tuh loh. Ini ke bentuk acara melalui ini. Arti lagu ini ngarah tulu jemaah lagu tahapan-tahapan ini perasaanku menarik ini Jaya ketika pertama ketika kita berbicara umpamai ini masalah sastra kena. Sastra umpamai arah kriteria ketika kita gunai jemaah kita hana kriteria pemilihannya karena adalah orang sastra. Ya. Kemudian yang kedua ini si bahagian umum kah? Bagian umum. Arti orang lepas lah kita ya. Kemudian yang kedua adalah orang media, ketiga orang kampus. Ya. Ini ke mungkin nama ini saudara siaran BWN hana jelas kriteria jelas kriteria si malai buatan sehingga ikan jelas kriteria si malai buatnya perasaanku ke hana kita merasa nyaman ketika kita melakukan doa kemudian lagu cara engkam sini arti bewen ni jema membetih hana si malai doane betih si malai doan betih ini perasaanku luar biasa si hana luar biasa hari upaya-upaya si buatan ken hana mengenang pakai ini bahmi ulakan men kuku dok ini ke sastra men ini nong kuku ni hana menjadi anul ini hana menjadi hal si perasaanku penting ja hana ketika karena kedeli ini murid-murid ni hana tokoh-tokoh yang lain lah boleh jadi umpamai ini doa bersama kemudian bentuk ni bentuk ni acara ikuna juga ya bentuk acara nanti kita akan buat seperti kita bermunajat lah tawasul doa Fatihah dan lain-lain itu diawali seperti itu kita akan mengundang satu majelis untuk mendoakan kawan-kawan kita sementara kawan-kawan kita kan belum mampu untuk itu jadi kita khusus mengundang dari satu majelis untuk ikut dengan seniman mendoakan kawan-kawan kita yang sudah nggak ada tetapi perlu dicatat yang kita doakan tidak hanya orang sastra doanya umum doanya itu semua kawan-kawan kita seniman dan budayawan Aceh nah ini kerjasamanya dengan dari Taman Budaya, Dinas Kebudayaan, Seniman dan Bengkel Musik Batas ini bekerja sama itu terus menerus dilakukan sehingga data mereka juga bekerja sama dengan seniman saling memberi. Nah ini Bang Jam, jadi kondisi kita tidak sendirian untuk melakukan kegiatan ini. Jadi li instansi baik instansi pemerintah kemudian si non pemerintah si mendukung acara ini kemudian perasaanku ngalakuin acara ke diharapkan pasti pertama keterlibatan jemaah deli kemudian kesuksesan tingkat kesuksesan si Malayaran ini perasaanku juga terukur juga terukur jemaah karena di dalam itu juga ada apresiasi karya dari tiga penyair ini terutama puisi kemudian kita juga akan menghadirkan musikalisasi puisi yang kebetulan saya yang garap itu musikalisasi puisinya itu kita akan bawa 2 nomor karya puisi Mas Kirby yang memang sangat fundamental untuk dijadikan ikon pada malam itu yang judulnya pertama Ziarahku satu lagi Arun pabrik Arun lah gitulah ya waktu itu kita sudah membuat konsepnya itu dari sejak tahun 91 sebenarnya Bang cuman ngomokot lagu ya jadi sudah saya aransemen tahun 91 cuman diperbaharui hari ini jadi mudah-mudahan itu bisa diterima oleh bapak-bapak kita yang hadir besok untuk acara itu. Jadi jadi di samping lagu kenekap mungkin diawali dengan doa doa karena doa kin seniman
Kemudian untuk selanjutnya kebiasaan itu adalah sebuah, karena memang kita kenang adalah seniman, kita ada memori segala macam. Anugerah terhadap si karyanya. Itu loh, ini karena ini tulu jemaah ini ada Mas Kirby, kemudian Hasyim KS, kemudian Nurgani ini ini tulu jemaah ini. Ika lagu geh kene kamnu sara hari identitasnya sama orang kampus. Sara orang media, kemudian sarami orang umum lah. Orang-orang umum. Di antara mereka ini ada kira-kira kemiripan dari sisi sisi karya juga kan. Kalau kemiripan saya kira punya karakter masing-masing, Bang. Jadi mereka ini memiliki kekuatan tersendiri. Makanya dibilang ini 3 guru ini memiliki murid yang masing-masing. Nah, yang paling banyak muridnya adalah Mas Kirby. Yang paling banyak itu. Dan perasaanku Gerali lebih familiar. Lebih familiar. Masih biasa. Nah, bahkan ada seniman yang hari ini tidak jadi seniman menganggap itu gurunya. Ada tadi saling cerita gitu di medsos. Saya anak muridnya beliau, anak Mas Kirby, tapi saya sudah di tempat tidak berkesenian lagi begitu. Ternyata banyak kali di Aceh mungkin itu sangat mengenal Mas Kirby. Tetapi di wilayah kampus itu di zamannya itu sangat mengenal Nurgani. Ya, karena memang dosen. Dosen mereka, kemudian mereka bikin satu organisasi yang khusus sastra, yang namanya Gemah Sastrin, ya sangat berproses itu, baik di teater maupun di sastranya. Sementara Pak Hasyim, orang-orang penulis, orang-orang sastrawan dan penyair hari ini sangat mengenal Pak Hasyim, terutama yang sudah berhasil seperti Pikar, itu juga Julfikar Sawang, saya, kemudian beberapa lagi yang lain-lain, sangat tidak bisa melupakan Pak Hasyim KS, karena ilmunya itu sampai sekarang masih terasa bahwa kita bisa menulis puisi lantaran beliau. Jadi luar biasa sih, luar biasa singuk kita korek hari-hari pakai agak, sehingga dalam bahasa umum bisa kita katakan mereka adalah guru. Gue menjadi guru di samping karena gue punya murid juga mungkin bagi orang-orang yang mendalami bidang sastra, macam-macam si kegiatan sehingga anggapnya itu adalah inspirasi inspirasi sehingga memunculkan guru tidak langsung. Gue betul ada guru yang langsung hari-hari seniman, kemudian ada guru yang tidak langsung karena pakai pernah mendengar geral ni tokoh ini sehingga dijadikan sebagai tokoh Bami ini ke masing-masing anul ini ke ngecerang kami arti ke Mas Kirby ini lagu ini ke ngaisidar kira-kira ahli dalam bidang sastra. Betul. Kemudian ada kira-kira latar belakangnya tikik sebelum mau jadi seorang yang hebat kebetulan bidang sastrawa, ada kira-kira boleh jadi dalam bahasa lain singok kita print profile ni Mas Kirby ini kira-kira ada kasih cukup gambaran komel tikik Ya, Mas Kirby ini seniman biasa awalnya, kemudian dia belajar dengan Arifin C. Nur, dengan Rendra, dengan berbagai seniman di Jakarta awalnya seperti itu. Namanya saja Mas Kirby itu dikasih sama W.S. Rendra. Jadi Mas Kirby itu nama aslinya Mas Har sebenarnya. Mas Har. Mas Har. Dia lahir di Tapanuli, tapi orang Aceh Selatan. Abdia sekarang, Bang. Jadi Mas Kirby ini dedikasinya hanya berkesenian. Dia juga menjadi pegawai Taman Budaya. Dan juga pernah menjabat sekretaris Dewan Kesenian Aceh. Parami kita lanjutkan. Amama ini saudara siaran HBW ini, parami kita lanjut dialog itu kita sama kesempatan ke berita komersial si Maleliwat nih.